PT Pertamina EP Aset II sebagai perusahaan hulu minyak dan gas bumi tetap menjalankan kegiatan usahanya untuk memastikan keberlangsungan dan juga ketahanan energi nasional. Kami juga turut mendorong roda perekonomian masyarakat dengan menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Tanaman obat keluarga yang ditanam dan juga dibudidayakan oleh masyarakat secara masif, kemudian diolah oleh masyarakat dan menjadi berbagai macam bentuk sajian yang dapat dinikmati dan juga diperjualbelikan oleh masyarakat. Bersama dan dengan dukungan semua pihak, kita yakin kita akan melewati pandemi COVID-19 ini dengan tersenyum. Program CSR PT Pertamina EP Prabu Mulyono Aset II. Yang pertama, program CSR ini adalah program dari SARA Sampah Jadi Berkah atau kita singkat SARA. Nah, SARA ini ada beberapa kegiatan. Dulu sebelum ada pandemik, kami ada beberapa kegiatan, yaitu pertama SARA workshop on the weekend. Kemudian yang kedua SARA Sunday Market, yang biasa kita mengantarkan sayur-sayur atau buah-buahan ke rumah-rumah, atau mereka datang setiap hari Minggu datang ke tempat kebun kita perkebunan SARA. Kemudian ada edukasi juga, edukasi perkebunan di sana. Nah, namun ketika adanya pandemik, kami melakukan inovasi baru untuk program CSR kami di program SARA, khususnya untuk pertanian terpadu di Kelurahan Majasari. Untuk pertanian terpadu, kami sudah melakukan pertama pengolahan tanah, penyemaian, pembibitan, dan pembuatan pupuk cair dan pupuk padat. Kemudian untuk pembuatan sabun, kami sudah melakukannya dan bentuknya seperti ini. Ini kita menggunakan produk-produk organik. Untuk pewanginya kita menggunakan serai. Bahan-bahannya pertama adalah minyak jelantah, kemudian arang untuk pemurniannya. Kemudian yang ketiga kita pakai fragrances oilnya dari serai, jeruk purut, daun jeruk purut yang dari bahan-bahan organik semuanya, dan toga seperti itu. Taman edukasi merupakan bagian dari program sosialisasi kegiatan migas Promulifil kepada masyarakat. Taman edukasi adalah miniatur operasional migas. Kegiatan edukasi di masa pandemi, kita tidak membuka kunjungan bagi para mahasiswa dan adik-adik sekolah, dan kita membuka kegiatan melalui daring sekolah. Seperti yang kita lihat, di sini ada beberapa sumur, separator, juga tangki. Dan di sini kita bisa menjelaskan kepada adik-adik apabila kunjungan, beginilah kegiatan operasional di Pertamina. Harapan kita dengan adanya taman edukasi ini dapat menyimpulkan atau menggambarkan secara singkat proses alur diagramnya di perusahaan migas. Program SARA atau Sampah Jadi Berkah merupakan program pengelolaan sampah terpadu yang diinisiasi oleh PT Pertamina EP Aset II Prabu Mulyono. Program SARA merupakan program yang selaras dengan tujuan pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah timbulan sampah. Kita melihat potensi di sampah tersebut. Melalui program SARA, kita menggunakan skema pengolahan sampah baru, yaitu dengan cara mengolah sampah menjadi produk yang memiliki nilai daya jual. Sampah yang dihasilkan oleh perumahan Komplek Pertamina Aset II serta Kelurahan Majasari diangkut menuju dua lokasi pengolahan sampah kami. Ada dua macam lokasi pengolahan sampah kami. Yang pertama ialah Kebun Majasari yang mengolah sampah organik, sementara yang kedua adalah PDU atau Pusat Daur Ulang yang mengolah sampah anorganik. Sampah organik tersebut akan diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik akan dijual menuju pengepul di Jawa.
Selain mengurangi jumlah timbulan sampah, kita juga memberikan nilai manfaat kepada masyarakat melalui pengolahan sampah tersebut. Kita sekarang berada di Kebun Edukasi dan Urban Farming Sarah. Bisa dilihat di samping kiri kanan saya terdapat berbagai macam sayur mayur, tumbuhan, buah-buahan, umbi-umbian, serta kacang-kacangan. Umumnya, pada saat tidak pandemi, kita melakukan kegiatan rutin yaitu Sunday Market. Di sana, kita akan melakukan jual beli sayur organik yang kita tanam kepada masyarakat. Sementara, dikarenakan pandemi, kita melakukan inovasi menjadi sayur antar ke rumah. Calon pembeli bisa melakukan pemesanan via media online, yang kemudian sayur tersebut akan kami antarkan menuju rumah masing-masing. Keunggulan dari sayur Sarah, ia merupakan sayur organik, sehingga lebih sehat bagi konsumen. Selain itu, kita juga mendukung ketahanan pangan dalam era pandemi ini. Program CSR Pak Dalang di Kota Prabu Muli ini bekerja sama dengan PDU itu untuk memproses atau mendaur ulang sampah anorganik. Ketika ini dilaksanakan, yang jelas terbantu adanya dengan program Pak Dalang ini, khususnya masyarakat Prabu Muli merasa terbantu karena apa? Selama ini kantong-kantong plastik di Prabu Muli itu berhamburan dan nggak ada yang mengelola. Kita posisi PDU ini sekarang bekerja sama dengan CSR Pertamina, bisa kita olah dan bisa jadi ekonomis. Ya, harapan ke depan mudah-mudahan PDU Pusat Daur Ulang Kota Prabu Muli ini bisa berkembang lebih bagus dari sekarang, dari dukungan Pertamina dan pemerintah Kota Prabu Muli. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas bantuan CSR dari Pertamina Fil Prabu. Yang jelas dengan adanya program di PDU kami ini, yang pertama kami bisa mengimplementasikan Perwako nomor 23 tahun 2019 tentang penggunaan sampah plastik, yang kami harapkan dengan adanya PDU ini bisa mengurangi sampah plastik yang maksimal di Kota Prabu Muli. Kemudian dengan adanya program CSR dari Pertamina Fil ini, kami berharap juga insya Allah semua yang sampah-sampah plastik yang tidak bisa ditampung tempat lain itu bisa dikontribusikan ke PDU ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dirga Andri Sisworo, Field Manager Pertamina EP Prabu Muli Field. Saya sampaikan terima kasih kepada TV One yang sudah berkenan meliput program CSR Pertamina EP Prabu Muli Field, khususnya program Sarah dan Pak Dalang. Meskipun sebenarnya masih banyak program-program CSR yang kami lakukan. Harapan saya, masyarakat bisa tahu dan paham bahwa meskipun dalam kondisi yang sulit dengan adanya wabah COVID-19 saat ini, Pertamina tetap berupaya agar masyarakat bisa bertahan dan mampu melewati masa-masa yang sulit saat ini. Saya sangat mengharapkan masyarakat akan mempunyai rasa ikut memiliki Pertamina dan selalu support program-program kerja Pertamina di masa yang akan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap arena olahraga tak hanya melahirkan para juara, tetapi juga kabar-kabar menarik yang selalu ditunggu. Jalannya perlombaan dan ketatnya pertandingan, momen krusial dan insiden kontroversial, gairah fanatisme dan semangat sportivitas. Semua tentang dunia olahraga ada di sini. Kabar Arena di TV One. Selamat siang pemirsa, saya Maria Kerada dan inilah Sidik Jari selengkapnya.
kalau untuk lintasan di ini ya bisa dibilang sibuk sekali. Dengan adanya gagal bayar itu adalah berdampak kepada bagaimana cara penagihannya. Pertamina EP Aset 2 Pendopo Field aktif dalam program pengembangan masyarakat yang ada di Desa Jira, Kecamatan Jira Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah pengaplikasian program pertanian organik ini dengan luas lahan sekitar 5 hektar, para anggota kelompok sangat takjub dengan hasil yang diperoleh, yaitu mencapai sekitar 8 ton atau 100% lebih banyak dibandingkan dengan metode konvensional dan penggunaan pestisida. Produk yang kami hasilkan itu tadi ada mol sama pupuk kompos. Ini akan kami komersialkan dengan packaging yang lebih bagus. Yang pertama tadi dari mol buah maja, mol bonggol pisang, mol nasi itu akan nanti dikemas dalam botol yang bisa packaging akan lebih cakep. Setelah kami packaging nanti akan kami usulkan kepada dinas sebelum bisa dipasarkan akan kami uji lab dulu sehingga nanti ketika hasilnya udah keluar dengan komposisi dan kandungan yang ada, produk pupuk kami udah bisa dipasarkan. Dan selanjutnya untuk komposisi sebenarnya ini adalah potensi yang ada di Jira sendiri. Buah maja di sini sangat banyak dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu bonggol pisang dan juga keong yang selama ini jadi hama sudah bisa dimanfaatkan oleh teman-teman petani untuk menjadi pupuk. Manfaat sendiri dari pupuk kompos dan mol ini sudah dirasakan langsung oleh teman-teman petani di sini. Dari mulai pemanfaatan untuk karet sendiri, teman-teman sudah mengaplikasikan mol dan pupuk ini ke karet yang sebelumnya mereka sangat bermasalah dengan jamur akar putih. Setelah kita semprotkan mol di batang karetnya, alhamdulillah produksi karetnya sudah cukup meningkat dan tanaman karet ini tidak gampang sakit lagi. Dan yang paling banyak adalah kita memanfaatkan mol dan pupuk kompos untuk di lahan padi sawah organik kita. Dan ini sudah terbukti dengan hasil panen yang cukup signifikan dari teman-teman. Sebelum menggunakan padi organik, teman-teman hanya bisa menghasilkan kurang lebih 2-3 ton untuk luasan lahan kurang lebih sekitar 1 hektar. Sekarang sudah bisa meningkat hampir 100% atau 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Dan di tahun kedua ini dengan hitung-hitungan kami bisa mencapai kurang lebih 8-9 ton dengan luasan lahan yang sama. Kami dari pemerintah kecamatan pertama mengucapkan terima kasih atas suasana kegiatan pendampingan dari manajemen PT Pertamina EP Pendopo Field, bahwa di tengah kegiatan kita dalam situasi pandemi corona seperti saat ini, isu paling utama adalah tentu saja tentang kemandirian sosial dan ketahanan pangan. Kami ucapkan terima kasih dari sisi ketahanan pangan, Pertamina sudah menyentuh langsung ke aspek masyarakat dengan melakukan pendampingan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan budidaya tanaman padi organik ini. Kami selaku pemerintah tentu saja akan mendorong upaya dengan sangat maksimal agar nantinya ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini kami daftarkan, kami ajukan dan kami usulkan untuk mendapatkan bantuan-bantuan alat
baik itu dari Dinas Perindustrian, Perdagangan maupun dari Dinas Pertanian. Ke depan kami juga mengharapkan ada kerjasama antara pemerintah kecamatan dan Pertamina sendiri untuk menelurkan aplikasi tentang pasar desa online. Jadi pasar desa online ini kedepannya nanti akan kami garap sehingga bagaimana produksi masyarakat UMKM yang ada di Desa Jira dan desa sekitar dalam Kecamatan Jira Jaya ini akan mudah diketahui, disentuh dan dilihat oleh masyarakat luar dalam bentuk jaringan online yang bisa kami terapkan nanti ke depannya. Nanti bagaimana produk-produk ini didagangkan di lapak yang ada di pasar desa online untuk komunitas desa di Kecamatan Jira Jaya. Dan ke depannya tentu saja aplikasi ini akan kami sebarluaskan sehingga bisa lebih bermanfaat lagi dan masyarakat petani kecil, ekonomi menengah yang ada di sini memiliki usaha itu dapat lebih terekspos. Pesan kami tentu saja kami mengucapkan terima kasih karena kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif. Kami tentu saja sangat mengedepankan upaya-upaya dalam pendampingan pemberdayaan masyarakat karena sebenarnya inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat kedepannya akan lebih terampil dengan ilmu-ilmu yang diberikan dan pada saatnya nanti akan menjadi corong informasi bagi kami pemerintah desa ke petani-petani lain sehingga pada saatnya nanti ketika keberadaan pendampingan dari kawan-kawan perusahaan itu sudah mulai lepas, masyarakat sudah mampu mandiri untuk menerapkan itu di kegiatan usaha mereka masing-masing. Program Pertamina Organik ini sudah kita laksanakan sejak bulan April 2019. Dalam hal ini, SKK Migas bersama PT Pertamina EP memang concern terhadap program yang dapat mendukung Sustainable Development Goals. Dalam hal ini adalah terkait pangan, industri pangan dari petani yang ada di wilayah kerja dari PT Pertamina EP. Alhamdulillah, setelah setahun pendampingan dari pihak PT Pertamina EP bersama dengan pendamping sudah berhasil memberdayakan masyarakat dari sebelumnya yang menggunakan cara bertani non-organik, saat ini sudah dengan cara budidaya organik ada peningkatan hasil terhadap hasil pertaniannya. Saat ini sebelumnya panen padi sekitar 1 hektar itu hanya berkisar 4 ton, saat ini sudah berhasil mencapai 8 ton dengan cara penanaman budidaya padi organik. Harapan kami kegiatan ini tidak hanya berhenti di tahap pertanian saja, akan tetapi hingga sampai produk turunan dari hasil pertanian organik seperti toga dan produk turunan lainnya. Kami akan berupaya untuk perluas penerima manfaat dari pertanian organik ini tidak hanya di Desa Jirak Jaya tetapi juga di seluruh wilayah operasi PT Pertamina EP yang mempunyai potensi pertanian organik seperti itu. Jadi saat ini untuk pemasaran hasil pertanian organik ini memang masih dimanfaatkan atau dinikmati oleh petani tersebut dan juga ada sebagian yang dijual ke pekerja dari Pertamina EP. Dan alhamdulillah memang rasa produknya jauh lebih baik daripada padi biasa. Nah itu sebabnya setiap dari petani ini panen produknya selalu terjual habis seperti itu. Sebetulnya untuk di Pertamina EP selain di Pendopo Field sudah berjalan juga di wilayah operasi lain seperti Field Adera dan Field Tramba. Akan tetapi harapan kami program ini tidak hanya berhenti di pertanian saja, harapan kami bisa nanti kembang pada seperti agropolitan. Jadi adalah konsep perkampungan yang di situ swasembada pangannya terpenuhi, tidak hanya dari beras tapi juga dari peternakan dan lain-lain seperti itu.
isu-isu nomor 1. Tragedi meninggalnya ratusan tugas KPPS. Konfirmasi sumber-sumber utama. 22 Mei 2019 ini berbeda dengan hari pertama kan? Memberikan yang tersembunyi. Kita ini responsif ketika diserang. Kontroversi. Ya, atau feel malam. Konspirasi. Bertahan menguasai dunia. Bukan cerita, tapi fakta. Menyingkap kebenaran yang tersembunyi dari berbagai kasus kontroversial di negeri ini. Mereka yang terkait memberi opini dan testimoni. Saksikan Cover Story One hanya di TV One. Untuk lebih mengetahui apa-apa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok wanita tani di Desa Karya Mulia, Kecamatan Rambang, Kapak Tengah, Kota Prabu Muli, ada baiknya kita langsung tanyakan kepada salah satu anggota kelompok di desa tersebut. Banyak sayur-sayuran, banyak juga tanaman-tanaman obat yang sudah dikelola oleh anggota kelompok sendiri. Kalau secara pendapatan gimana ini, Bu? Alhamdulillah, kalau masalah pendapatan lumayan menunjang perekonomian keluarga kita, Pak. Kita bisa jualan sayur, bisa dipakai sendiri, begitupun obat-obatan. Obat-obatan, jadi ada banyak manfaatnya lah, Bu ya. Baik untuk pribadi, untuk rumah tangga sendiri maupun untuk masyarakat luar gitu, sama masyarakat sekitar. Kalau untuk tanaman obat keluarganya sendiri gini, sudah dibuat produk atau kita jual dalam bentuk yang tanaman-tanaman ini atau tumbuhan kayak gini, Bu? Alhamdulillah, Pak, sudah. Kita sudah membuat beberapa produk jamu, ya, produk olahan makanan dari tanaman herbal itu sendiri. Oh, jadi sudah diolah berbagai macam produk untuk dibuat makanan yang herbal bisa meningkatkan stamina tubuh ya, Bu ya? Begini, Pak, ya, misalkan Bapak ingin tahu apa saja produk-produk yang kita hasilkan dari program CSR ini, baik itu obat maupun produk makanan, Bapak boleh ikut saya lihat contoh produk yang telah kita buat. Mari Bu, mari Bu. Assalamualaikum, kita di sini punya satu produk minuman herbal lagi. Ini namanya madu sejam. Madu sejam ya, Bu ya? Iya. Ini bagaimana cara membuatnya, Bu? Cara membuatnya bahan-bahannya ada serai, ada jeruk, terus jeruk nipis, ada gula merah, kayu manis. Terus cara pembuatannya sendiri gimana nih, Bu? Cara pembuatannya kita cuci dulu bersih serai ini, terus potong-potong, langsung kita rebus air dulu. Ukuran air 2 liter untuk 30 batang serai. 30 batang serai, airnya 30 liter. 2 liter. Terus diapain lagi tuh, Bu? Dipotong-potong, airnya didihkan dulu, kita masukkan potongan serai ini, langsung kayu manis ya? Ya, biarkan keluar aromanya dulu, baru nanti masukkan gula. Jeruk ini untuk pelengkapnya saja. Oh, pelengkap biar ada citra rasanya jeruk gitu ya. Terus udah ada apa? Minuman yang sudah jadi nggak? Wah, seger rasanya, Bu. Wah, ini pastilah bisa meningkatkan stamina tubuh, bisa meningkatkan daya imun tubuh ya, Bu ya. Apalagi sekarang masa-masa pandemik Corona, COVID-19 ya.
Yalah, semoga ini bisa menambah daya tahan kesehatan kita. Mantap ini Bu, terus lanjutkan. Saat ini kita berada di kawasan Pertaganik. Kawasan Pertaganik ini merupakan binaan dari Limau Field, PT Pertamina EP Asset 2 Limau Field. Saat ini di kawasan Pertaganik, atau lebih tepatnya di Desa Karya Mulia ini, sudah terdapat 9 kelompok tani yang kurang lebih jumlah pesertanya sudah sampai 150. Kita sebut kawasan Pertaganik karena di sini pembinaan kita berfokus kepada pertanian tanaman organik, termasuk juga tanaman obat keluarga atau biasa kita sebut toga. Alhamdulillah bersama-sama sinergi dengan kepala desa, kabupaten, DLH, dan Pertamina EP, di tahun 2019 desa ini masuk dalam mendapatkan penghargaan Proklim atau Kampung Program Iklim, yaitu program bergensi di bawah pemberian dari Kementerian Lingkungan Hidup. Adapun penghargaan diberikan kepada kabupaten, desa, termasuk juga kita PT Pertamina EP sebagai pembina. Jadi Bu, ini produknya ada apa aja nih yang sudah diproduksi dari kelompok kami? Kelompoknya Bu. Ini ada kunyit Pak, ini ada kunyit original, dan kita juga kunyit plus ya, ada. Wah, plus ya, itu plus apa? Plus, maksudnya kunyit ini plus ada, dia banyak, ada daun sirih komposisinya. Ya, kalau yang ini kan dia murni dari kunyit, ya kunyit aja. Nah, kunyit plus ini dia banyak plus-plusnya, dari sirih, dari senggani, sama gula pasir kalau yang ini. Oh, udah campuran gulanya ada ya? Gulanya kalau yang ini. Terus kemudian ada lagi kita di sini ada kopi bedalu. Ini kopi ini juga masih ori nih. Ini kopi sama jahe. Terakhir ya, cari. Ya. Jadi kalau untuk penjualannya, pemasarannya Ibu, mulut ke mulut atau ada kemana kita harus, kalau misal ada masyarakat keluar nanya gitu mau beli di mana gitu? Ini Pak, di sini sudah tertera ada nomor kita ya, bisa dihubungi langsung. Oh, ya, di sini berarti kita sudah ada kemananya ini ya? Ini Pak, mungkin Bapak mau coba? Oh, kita ada. Udah ada. Wah, boleh nih, mantap ini. Ya. Ini kopi jahe ya? Iya, kopi jahe. Katanya bisa meningkatkan stamina juga? Iya Pak. Salah satu manfaatnya itu. Minum. Ya, terima kasih. Iya. Mantap. Jadi silahkan untuk bisa memesan. Di sini ada nomornya. Nanti kalau mau bisa kita kasih tahu gimana bisa mendapatkan produk ini. Ini mantap banget. Melihat desa Pengabuan dan Pengabuan Timur ini memiliki potensi lahan yang sangat luas, namun belum tergarap dengan maksimal karena banyak kendala. Di antaranya adalah sering terjadinya gagal panen, dan jika berproduksi pun hasilnya tidak memberikan produksi yang signifikan. Maka maksud dan tujuan kami memberikan program ini, CSR Community Development ini kepada masyarakat agar mereka memiliki kemampuan, motivasi dan pengetahuan untuk mengembangkan lahan pertanian ini dengan optimal dan memberikan hasil pertanian yang meningkat, dan tentunya akan memberikan kesejahteraan
kepada masyarakat di Pengabuan dan Pengabuan Timur ini. Untuk program ini sudah berjalan sejak 2018 dan kita sudah memiliki 14 kelompok tani yang sudah termotivasi untuk melakukan produksi padi ini secara berkesinambungan. Pencapaian dari program ini kita sudah dapat melakukan penanaman 3 varietas padi unggul dengan metode PSRL, dan selain itu juga sudah terbentuk komunikasi yang baik antar petani, kelompok tani, dan juga dengan perusahaan. Khususnya kita sudah dapat membentuk community development yang baik dengan masyarakat, sehingga dengan adanya program ini dapatlah tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan perusahaan. Dan mudah-mudahan program ini kembali lagi ke masyarakat, dan juga dengan perusahaan juga dapat memberikan sumbangsih lah terhadap kesejahteraan masyarakat.